Di sini cuma tinggal 3 biji dan dia masih minta lagi. Pus meong-meong. Bilang apa? Mami. Maminya? Ada mami. Oke. Sama-sama. Pop. Wow. Enggak terang. Coba mami rasa ya. Mami rasa ya satu ya. Satu ya. Ya nggak boleh. Pelit banget. Nana nih pelit. Mami minta dong. Mami minta rasa. Oh baiknya. Terima kasih. Yummy. Ngembalikan kena. My channel. Buat kalian yang belum pernah lihat video aku sebelumnya, perkenalkan, aku dengan Maya. Dan di video kali ini, aku ingin membagikan resep gimana caranya kita membuat kue kering yang dibuat tanpa menggunakan telur sama sekali. Aku pribadi sangat suka banget sama resep-resep yang praktis dan juga irit. Jadi, kalau menurutku, itu tuh nggak akan terlalu banyak buang-buang waktu. Dan aku rasa kalian juga, khususnya para ibu-ibu ya, para ibu-ibu muda yang sama seperti aku, itu juga pasti kalian akan suka resep-resep yang praktis dan irit, karena itu akan menghemat uang, tetapi kita bisa mendapatkan makanan dengan kualitas yang cukup oke, betul kan? Nah, buat kalian yang belum subscribe channel aku, please di subscribe dan di like, komen, dan share ke seluruh jaringan sosial media yang kalian punya. Dan setelah itu baru lanjutin terus tonton video aku ini. Terima kasih. Oke, agak OOT sedikit, out of topic dari resep yang mau di-share. Aku mau cerita sedikit. Jadi aku pribadi, aku sangat suka sekali dengan resep-resep yang tadi aku bilang praktis dan irit, tetapi ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi aku lebih suka dengan resep-resep yang dia tuh sebetulnya pakai bahan-bahan yang original. Jadi aku suka pakai buah-buahan asli gitu ya. Misalkan aku suka bikin cake ubi ungu, cake ubi, cake pisang gitu, cake wortel, baik yang dikukus ataupun dipanggang, tetapi itu betul-betul menggunakan buah asli. Buat ice cream itu aku juga seperti itu. Jadi aku lebih suka bikin ice cream jagung, terus ice cream buah-buahan, mangga, pukat gitu ya. Terus aku juga buat ice cream pisang, bikin es krim melon, es krim pepaya. Jadi yang memang betul-betul dari buah-buahan asli, bukan pakai pewarna ataupun bahan tambahan lainnya gitu. Aku lebih suka yang seperti itu. Dan belakangan aku juga lebih suka beberapa makanan-makanan atau cake, kue-kue yang memang itu adalah gluten free. Jadi karena di mindsetku gluten free itu lebih sehat, karena kan dia lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh ketimbang terigu ya gitu. Oke, itu aja sih share tentang apa yang aku sukai sebelumnya. Jadi itu supaya kalian juga tahu di next beberapa video aku, itu mungkin aku akan lebih banyak memberikan sharing tentang resep-resep makanan yang gluten free ataupun makanan-makanan yang dia itu dari campuran buah aslinya. Nah, buat kalian yang masih penasaran, yuk mari kita lanjutkan, kita lihat resepnya. Ya, di video ini aku tidak hanya membuat video tentang cara pembuatannya dan juga resepnya, tetapi juga aku kasih lihat reaksi anak aku yang menurut aku dia tuh bener-bener suka banget sama kue ini gitu ya. Mungkin karena itu aku buatnya sedikit, memang resepnya ini nggak banyak, ini resepnya hanya sedikit untuk satu kali resep, dan mungkin kan bawaannya enak gitu ya, abis dipanggang gitu ya di teflon, terus kemudian dia mencium aromanya ketika sudah matang, terus aku kasih gitu ya ke dia, dan dia suka banget karena kan masih anget-anget dan itu masih crunchy-crunchy-nya gitu, karena kita panggang di teflon agak crunchy tadi. Jadi kalian bisa lihat nanti gitu ya reaksinya dia, dan aku berharap semoga kalau kalian mempraktekkan
kalian. Harapanku semoga anak-anak kalian juga akan suka dengan makanan ini gitu. Oke, itu aja. Mari kita teruskan. Oke, ini adalah bahan-bahannya. Jadi kita langsung aja ya. Ini 100 gram terigu protein rendah. Aku pakai merek Kunci yang udah aku saring. Terus ini adalah susu bubuk. Aku pakai Denko full cream 25 gram. Terus kita mau pakai gulanya, itu gula palem ya. Gula palemnya 40 gram, tapi ini aku buat 50 gram. Terserah kalian sih, kalian bisa pakai 40 atau 50 karena aku agak suka manis, jadi aku buat 50 gram, lebihin 10 gram. Terus ini ada 80 gram margarin, ini aku pakai Blue Band. Untuk toppingnya aku mau pakai ini. Ini adalah choco chip. Kita segera mulai aja eksekusinya ya. Caranya gampang aja, kita campur semua bahan-bahannya itu jadi satu. Kecuali choco chip ya, karena choco chip itu kan dia adalah topping. Kita aduk jadi satu. Pokoknya sampai dia kalis dan bisa diulenin ya. Nah, ini yang udah kalis dan sudah siap dibentuk ya. Jadi tadi udah aku campur pakai sendok kayu, pakai spatula kayu. Dia agak susah, jadi akhirnya aku cuci tangan. Terus aku ulenin pakai tangan. Tuh, jadi seperti ini. Kita udah siap bentuk. Aku rencananya akan bentuknya itu bentuk kucing. Jadi aku punya cetakan bentuk kucing yang aku beli dari Cina untuk anakku. Itu baru mau aku pakai sekarang. Mari kita lihat, cekidot ya. Nah, ini dia cetakan kucingnya ya. Kita mau pakai. Nah, jadi kayak gini nih dia bentuk kucingnya. Harusnya sih nggak usah pakai mata ya. Jadi kayak model kakak tua malahan. Tapi ya lucu juga sih. Ini langsung susun di atas teflon ya ini. Jadi disusun langsung di atas teflon. Terus kemudian kita panasin pakai api yang kecil. Oh iya, pakai api yang kecil banget sekitar 25 cm biar garing. Yuk, come on, kita buat ya. Jadi seperti ini. Kita taruh langsung di atas teflon, terus kemudian kita panggang di kompor gitu ya dengan api yang kecil banget loh. Pokoknya nyaris mati lah. Ini buat sekitar 25 menit. Jadi kita masih menunggu hasilnya ya. Aku udah penasaran sih, pengen tahu nih rasanya kayak gimana. Aduh, nggak sabar. Nah, panas nah. Ini suka banget. Jadi begini. Anakku begitu mateng, dia langsung makan dan dia kayaknya suka banget. Jadi lagi. Oh, habis. Baiklah. Ini ekornya buntung. Jadi ini yang kita makan, yang ekornya utuh ada. Ya, tunggu. Nah, ini dia hasilnya. Dari kloter pertama tadi yang jadi cuma segini. Terus tadi 2 biji anakku udah makan. Jadi memang cuma jadi 7 bijian ya sekali panggang, soalnya kan dia ekornya panjang. Ini sebenarnya yang the perfect one ya, yang bentuknya masih berupa kucing. Tuh. Lucu banget ya. Anakku udah minta lagi. Mau lagi? Oke. Tunggu ya.
Mam udah mam. Bentuknya kucing bagus-bagus sama Dini. Pretel-pretelin. Nah, Yummy. Mami. Ini panggangan kolter kedua. Jadi nggak tahu nih seberapa banyak yang bisa selamat. Itu ekornya pada putus-putus soalnya belum dipanggang. Udah dimainin duluan sama anakku. Kita lihat. Iya, makasih Mami. Jadi rasanya enak ya, garing. Pantas aja dia suka karena dia suka semua yang garing-garing. Ya, jadi hasil kue hari ini yang tersisa hanyalah di toples ini. Dari si cookies. Ya. Hanya tinggal segini. Tuh ya. Dia makan, itu maksudnya anakku makan kayaknya lebih dari 15 biji. Jadi aku juga ikut memilih dan ini tuh emang beneran enak sih. Kalian yang mau buat cemilan untuk anak sendiri, resep ini layak buat dicoba. Ini jadinya cuma sedikit ya, nggak banyak-banyak banget isi dari kue keringnya. Nah suka? Yummy? Yummy? Yummy nggak? Nah suka nggak? Nah tuh, jadi kalau kalian pengen anak kalian makan kayak anakku nih, cobain deh bikin. Kayaknya boleh juga nih kalau kita bikin pakai yang gluten free ya, lebih enak gitu, maksudnya lebih sehat lah buat anaknya. Oke, itu aja ya Mom. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, please di subscribe. Jangan lupa juga di like, komen, terus juga di share ke seluruh jaringan sosial media yang kalian punya. Makasih ya. Bye bye. Nah, bye bye. Bye. Bye.